Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahranisya Sinta dengan NIM D1D025004. Di sini saya akan menjelaskan tentang buaya senyulong atau dikenal dengan nama latin Thomistomma scilagelii. Pertama, morfologi. Buaya senyulong memiliki ciri fisik yang sangat khas dan mudah dikenali, yaitu dengan moncong yang panjang, ramping, dan berbentuk seperti carat atau mirip dengan buaya gavial India. Rahangnya dipenuhi gigi yang tajam dan banyak, sekitar 80-90 gigi. Tubuhnya berukuran besar, dapat tumbuh hingga panjang 4-5 meter. Tubuhnya relatif lebih ramping dibanding buaya muara. Dengan warna kulit yang coklat tua hingga kehitaman pada bagian punggung, dengan corak atau garis-garis hitam melintang di ekor dan bagian samping tubuh. Bagian perutnya berwarna lebih pucat, kekuningan atau putih. 2. Klasifikasi atau taksonomi. Dengan kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Gavialidae. Kini umumnya dimasukkan dalam famili ini bersama Gavial setelah sebelumnya sempat diklasifikasikan dalam Crocodilidae. Genus Thomistomma, the species Thomistomma scilagelii. Habitat dan penyebaran. Habitat buaya senyulong adalah spesies air tawar yang menghuni sungai berarus lambat dan tenang di dalam hutan, rawa-rawa gambut atau peat swamp forest, danau dan wilayah bervegetasi lebat di perairan pedalaman. Penyebarannya tersebar geografis. Persebarannya terbatas di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Pulau Sumatera, yaitu Sungai Musi, Batanghari, dan lain-lain, dan Kalimantan. Di Malaysia, Semenanjung, Malaysia Timur, dan Sarawak di Borneo. Kemungkinan kecil populasi tersisa di Thailand Selatan dan Vietnam. Peran ekologisnya sebagai predator puncak atau apex predator di habitat perairan hutan tropis, buaya senyulong memainkan peran krusial, yaitu pengendali populasi, memangsa ikan, ular, kura-kura, mamalia kecil, dan burung. Hal ini membantu menjaga keseimbangan populasi mangsa dan mencegah ledakan populasi spesies tertentu. Pemilihan mangsanya seringkali memangsa individu yang sakit atau lemah sehingga meningkatkan kesehatan populasi mangsa secara keseluruhan. Siklus nutrien, kotoran dan sisa mangsanya menjadi sumber nutrisi penting bagi ekosistem perairan. 5. Ancaman dan pentingnya konservasi. Buaya senyulong dikategorikan rentan atau vulnerable oleh IUCN Red List. Konservasinya sangat penting karena ancaman utamanya yang pertama, ada hilang dan degradasi habitat. Konservasi hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit (HTI) atau lahan pertanian merupakan ancaman terbesar. Yang kedua, ada fragmentasi habitat. Pembangunan jalan dan kanal memutus koridor dan mempersempit wilayah hidupnya. Yang ketiga, ada perburuan. Diburu untuk diambil kulit dan bagian dagingnya serta ditangkap untuk perdagangan satwa ilegal. Yang keempat, ada konflik dengan manusia. Meski jarang menyerang manusia, terkadang terjadi konflik akibat persaingan ruang dan sumber daya. Mengapa konservasinya vital atau untuk ekosistem? Yaitu penjaga keseimbangan. Hilangnya predator puncak seperti buaya senyulong dapat menyebabkan gangguan besar pada rantai makanan dan struktur komunitas perairan atau trophic cascade. Yang kedua, spesies indikator. Keberadaannya menandakan bahwa ekosistem perairan hutan rawa gambut masih dalam kondisi relatif sehat dan utuh. Yang ketiga, pelestarian habitat. Melindungi buaya senyulong berarti melindungi seluruh ekosistem hutan rawa air tawar yang menjadi rumah bagi ribuan spesies lain. Upaya konservasi yang diperlukan.
yaitu perlindungan dan restorasi habitat hutan rawa gambut, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, penelitian dan pemantauan populasi untuk data yang lebih akurat. Lalu, edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya spesies ini dan mitigasi konflik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.